Selamat datang di Monoxera. Di video ini aku mau mengulas alur cerita film horor dengan judul The Taking Deborah Logan, yang menceritakan seorang mahasiswi Mia Medina yang ingin membuat tugas untuk melakukan dokumentasi sebagai penelitian perihal perkembangan penyakit Alzheimer dari Deborah Logan. Namun kegiatannya itu malah mendapatkan sesuatu yang menyeramkan. Penasaran? Sebelum mulai, klik subscribe terlebih dahulu untuk memberikan dukungan Anda. Film diawali dengan memperlihatkan mobil yang sedang melaju. Seorang mahasiswi kedokteran yang bernama Mia dan 2 orang timnya akan mengunjungi rumah pasien pengidap penyakit Alzheimer untuk mengambil dokumentasi tentang dia demi keperluan kuliahnya. Singkat cerita, sampailah mereka. Mereka disambut hangat oleh anak perempuan sang pasien, yaitu Sarah. Sarah berkata bahwa ibunya sedang berada di kebun dan mengajak mereka untuk menemui ibunya. Melihat kedatangan mereka, Deborah terlihat senang dan langsung bersiap untuk sesi wawancaranya. Setelah berdandan diri, Deborah mengajak Mia dan tim untuk melihat terlebih dahulu sekitar rumah mereka, karena ia tahu bahwa kegiatan Mia dan tim akan berlangsung dalam beberapa hari. Setelah sesi pertamanya, diketahuilah gejala yang sering dialami Deborah adalah sering lupa mengingat sesuatu. Namun menurut dokter, penyakit Deborah itu masih awal. Diupayakan pengobatan kepada dirinya supaya berangsur sembuh. Lalu Deborah menceritakan masa mudanya, pekerjaannya yang seorang operator telepon. Bahkan di rumahnya Deborah mempunyai alat itu sendiri. Menurutnya, pada zaman dahulu alat itu sangat canggih, bisa merekam dan menerima pesan. Banyak orang yang memakai jasanya. Keesokan harinya, seorang tim bernama Louis terlihat sedang memasang beberapa CCTV di setiap sudut rumah Deborah untuk merekam setiap gerak-gerik Deborah ketika sedang dalam rumah. Namun dengan anehnya, sikap Deborah seakan berubah, seperti dia tidak senang dengan pemasangan CCTV tersebut. Di malam harinya, Mia dan Sarah dikejutkan dengan suara bising yang terdengar dari arah dapur rumah Deborah. Ternyata Deborah sedang mengamuk dengan meneriaki salah seorang tim. Penyebab Deborah mengamuk karena skop kesayangannya hilang. Mia dan tim mencari skop Deborah yang hilang. Tak sengaja Mialah yang menemukan skop itu. Namun anehnya adalah skop itu berada di freezer. Kemudian anaknya yaitu Sarah langsung mencoba memberikan skop itu kepada Deborah. Deborah yang terlihat sedang berdiri menghadap keluar jendela rumahnya. Betapa kagetnya mereka. Saat Deborah berbalik, ia sedang mencakar lehernya sehingga berdarah. Setelah dibawa ke rumah sakit, Sarah berbicara dengan dokter apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Dokter menjawab bahwa Deborah sedang mengalami kenaikan fase penyakitnya. Namun dokter terlihat tidak sepenuhnya yakin, karena perubahan penyakitnya dirasa terlalu cepat dibanding pasien lainnya. Mendengar itu, Sarah syok keheranan. Beberapa hari berlalu. Mia dan tim pun menjemput Deborah dengan keadaan yang sudah membaik. Sampainya di rumah, kegiatan dokumentasi mereka dilanjutkan. Singkat cerita, waktu menunjukkan tengah malam. Terpantau CCTV Deborah yang tidur tiba-tiba terbangun dan langsung berjalan keluar entah kemana. Beberapa saat kemudian, Sarah baru tersadar bahwa ibunya menghilang. Ia meminta Mia dan tim untuk melakukan pencarian. Ternyata Deborah berhasil kabur dari rumah, dari jendela yang terbuka, dan ia melepas pakaiannya dengan bercak darah. Setelah ditemui, Deborah sedang mengerang dan menggali tanah di halaman belakang. Oh my god! Mom! Give her room!
Saat Deborah sudah kembali tenang, mereka membawanya kembali pulang. Mia dan tim mencoba mengecek apa yang dilakukan Deborah sebelum berhasil kabur melalui CCTV rumah. Dan terkejutnya mereka melihat tingkah laku aneh dari Deborah. Dari rekaman itu, Deborah seolah berpindah tempat dengan sangat cepat. Aneh bukan? Keesokan harinya, dia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan karena kondisinya semakin aneh dengan perubahan tubuh Deborah yang mengerikan. Dokter menjelaskan bahwa luka yang ada di punggung Deborah adalah infeksi luka. Beberapa hari berlalu, Mia dan tim menyambangi rumah Deborah. Kali ini, Deborah mencoba menelan batu dari mulutnya. Beruntung Mia dan tim segera membantu sang tetangga yang kebetulan ada di situ untuk mencegah Deborah yang bernama Hari. Saat tengah malam, salah seorang tim yang bernama Gavi merasa ada yang tidak beres dengan keberadaannya di rumah Deborah. Ia berniat memasang sebuah salib yang ia taruh di sebuah loteng. Dan sampainya di loteng, Gavi menemukan beberapa gambar yang menunjukkan makhluk hitam di luar jendela. Gavi pun merasa memang ada yang tidak beres. Namun tiba-tiba betapa terkejutnya ia. Saat Deborah datang dan jendela yang tertutup terbuka sendiri. Kemudian Gavi mencoba memberitahu Mia dengan rekaman itu. Mia tidak langsung percaya tentang kejadian itu. Justru menyangkal bahwa jendela terbuka karena angin. Di malam berikutnya, terlihat Deborah berjalan ke arah loteng rumah sambil melepas pakaiannya satu persatu. Di sisi lain, para tim terbangun karena tiba-tiba listrik mati. Sarah yang menduga ini karena alat telepon ibunya yang menyala. Kemudian Sarah dan tim mencoba menuju loteng. Dan benar, Deborah sedang mengoperasikan alat itu dan tiba-tiba konslet. Singkat cerita, Sarah mengundang sang dokter menuju rumahnya untuk memeriksa kondisi Deborah yang syok berat. Bersyukurnya ia, karena ibunya baik-baik saja. Kemudian dokter memberikan Sarah suntikan penenang untuk Deborah jika dia tiba-tiba mengamuk. Keesokan harinya, Gavi dan lainnya mencoba mengecek hasil rekaman aneh yang terjadi semalam. Dari rekaman itu terdengar Deborah seperti berbicara dengan seseorang melalui alat telepon dan membahas sesuatu tentang ular. Mereka tidak tahu dengan siapa Deborah berbicara. Kemudian Sarah dan lainnya mencoba mencari daftar buku pelanggan dari alat itu. Buku itu ditemukan. Tepat ada yang janggal dengan salah satu halaman yang seperti sengaja disobek. Scooby-Doo shit right here. Nice, that is 337 on DJ Raji. Setelah Louis mencoba mencari cara untuk mengetahui nama dari pelanggan itu, Dan Harden, nama yang didapat. Kemudian Louis langsung mencari tahu siapa Dan Harden itu. Ternyata ia adalah seorang dokter anak yang dituduh melakukan penculikan 4 bocah di tahun 70-an. Sarah pun teringat, saat ia masih kecil, dokter itu memang sangat seram, ditakuti di desanya. Kemudian sebuah liputan penemuan semua bocah korbannya yang ditemukan tewas. Parahnya lagi, di dalam tubuh beberapa anak itu terdapat bisa ular dengan simbol di dahi mereka. Ternyata itu sebuah ritual yang bernama Monakan, ujar paranormal di video itu, dengan tumbal 5 orang manusia untuk mendapatkan keabadian. Namun sebelum mendapatkan tumbal kelima, Dan Harden menghilang. Paginya,
Sarah mencoba menanyakan langsung ke ibunya mengenai nama Dean Harden. Deborah berkata bahwa Dean Harden adalah pelanggannya dan ia sudah mati. Setelah menjawab pertanyaannya, Deborah merasa mual hebat. Ma. Sangat menjijikan. Deborah memuntahkan ribuan cacing dari mulutnya. Singkat cerita, Deborah harus dirawat di rumah sakit. Louis kemudian memasang kamera untuk memantau Deborah yang tertidur di ranjang rumah sakit itu. Namun beberapa saat, Deborah menghilang dari kamarnya. Di sisi lain, sepasang suami terlihat sedang panik karena anaknya ikut menghilang saat dirawat di rumah sakit itu. Dari rekaman itu terlihat Deborah yang sedang menggandeng anak itu menuju dapur. Keadaan semakin panik. Apa yang dilakukan Deborah dengan anak itu? Deborah? Mereka langsung mencarinya. Setelah ditemukan, terlihat Deborah sedang berdiri di pojokan dengan anak itu. Kemudian Deborah terpaksa harus diikat di ranjang rumah sakit supaya tidak kabur lagi. Keesokan harinya, Sarah dan tim menemui paranormal. Sarah menanyakan apa yang sedang terjadi sebenarnya pada ibunya tercinta. Paranormal menduga bahwa Deborah meneruskan ritual yang dilakukan Dean Harden demi mendapat satu korban lagi untuk menuntaskan ritual itu. Terlihat Sarah tidak langsung mempercayai paranormal itu. Kemudian paranormal memperlihatkan kasus lain, yaitu seorang ibu yang tidak bisa merelakan anaknya yang tewas dan tidak mau melepas jasadnya dari gendongannya. Tetapi saat jasad anaknya dibakar, ia langsung sembuh dari gilanya. Di sisi lain terlihat teman baik Deborah yaitu Haris datang menjenguknya di rumah sakit. Tiba-tiba Haris ditarik Deborah dan berbisik untuk menyuruh ia membunuhnya. Anehnya, Haris seakan mencari sesuatu untuk langsung membunuh Deborah. Tanpa diduga, tiba-tiba televisi di belakangnya melesat menghantam kepala Haris, seakan mencegah perbuatan itu. Atas kejadian itu, Haris kritis dan Sarah mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, alasan apa yang membuat ia melakukan itu. Lalu Haris mengatakan, Sarah sebenarnya akan dijadikan korban kelima dari ritual Dean Harden, dan ibunya lah yang berhasil mencegahnya dengan membunuhnya. Dan Haris juga membantu Deborah membakar jasad Dean Harden, lalu mengubur abunya dikubur di belakang halaman rumah. Kemudian Sarah dengan cepat mencari di mana sisa-sisa jasad Dean Harden dikubur. Mia idea was this? Was this Harrison's idea, Sarah? Huh? Where? Sarah, tell me where. Where? Right here? dan tim merasa heran dengan tingkah laku Sarah yang aneh. No way. No way. Ia berhasil menemukan hanya sebuah skop kecil, seperti sudah dipindahkan. Kemudian Sarah berlari ke dalam rumah untuk mencari petunjuk lainnya mengenai Dean Harden. Sarah, this is what Do you understand what I'm trying to do? Hoarder, she has a space for everything, so... Di tengah pencariannya, Sarah melihat di plafon rumahnya seperti rembesan tanah membentuk badan manusia. Kemudian dia memberanikan diri untuk mengecek ke atas. White people in their basements. Memasuki loteng, mereka mencium bau busuk dan terdapat buntelan karung yang diraih Sarah. Betapa kagetnya Sarah. Ternyata itu adalah kerangka jasad Dean Harden. Kemudian Sarah membawanya ke ruang tengah. Ia pun ingin membakar jasad ini, seperti kata si paranormal. Lalu Louis mendengar suara dari buntelan karung lusuh itu. Ternyata tiba-tiba keluar gerombolan ular hitam dari karung itu. Tetapi Sarah dan Mia tetap harus membakarnya.
closer. Is it going? Okay. Mereka terpental, seperti ada yang mencegah niat mereka. Tampak sesosok makhluk yang tadi mengganggu mereka berdiri di dalam rumah. Sontak mereka lari kalang kabut menuju mobil Mia. Tak lama kemudian, Sarah menerima telepon dari pihak rumah sakit bahwa ibunya telah menghilang. Sebelum pergi menuju rumah sakit, Sarah mengambil jasad Dan Harden dengan cepat. She broke the... Sarah, Zero, what the fuck happened? please don't go in there. Sarah, don't go. Oh my God. I'm coming downstairs What is now. that? Begitu menyeramkan, dari hasil rekaman CCTV terlihat Deborah memaksakan keluar tangannya yang diikat hingga kulitnya terkelupas dan banyak bercak darah di ranjangnya. Sementara itu, sepasang suami istri tadi kembali panik setelah anaknya kembali hilang. Rekaman CCTV pun terlihat anak itu kembali diajak Deborah. Setelah melihat semua hasil rekaman, Sarah yakin ibunya seperti akan melakukan ritual itu dan mengajak para polisi untuk pergi ke lokasi tambang yang dulu pernah adalah tempat ritual dilakukan. Sarah menuturkan bahwa bisa saja sang bocah menjadi tumbal kelima dari ritual itu, demi menuntaskan apa yang dulu belum diselesaikan Dan Harden. Should get us up pretty close. Requesting backup on River Ridge Trailhead. Everybody stay back. Sheriff, wait. Hi, Mrs. Logan. Sesampainya di sana, Deborah terlihat bersama bocah yang ia culik di rumah sakit, sedang berdiri dengan tatapan kosong. Polisi mencoba perlahan mendekatinya untuk memborgol tangan Deborah, namun ia berhasil kabur. Dad, it's all right, Dad. We got it. He's gonna wash me in There we go. Look still for me. Nice and easy. Polisi meminta Sarah dan Mia untuk berdiam diri di tempat, sementara ia ingin masuk ke dalam area tambang terlebih dahulu untuk memastikan. Apa yang terjadi? Ia tewas dengan dikerumunin banyak ular. Sarah mengajak polisi untuk masuk ke lokasi tambang. Banyak sekali lubang-lubang di tambang tua itu, dan juga banyak sekali Terkejutnya mereka, tampak Deborah dengan mulut besarnya terlihat seakan menelan anak itu hidup-hidup, seperti ular yang sedang memangsa. Sarah memberikan tembakan peringatan kepada ibunya. Setelah ada kesempatan, ia langsung membius dengan suntikan pemberian dokter untuk menyelamatkan ibunya tercinta. Setelah itu, tak lupa Sarah membakar jasad Dan Harden yang ia bawa tadi untuk mengakhiri ini semua. Buntelan karung itu pun langsung meledak tak tersisa. Beberapa hari berlalu, media mengabarkan bahwa Deborah terlepas dari semua tuntutan karena kondisi penyakitnya yang semakin memburuk. Di sisi lain, justru sang bocah yang selamat
dari ritual itu malah sembuh dari penyakit leukemianya dan membuat dokter heran. Kemudian anak itu terlihat diwawancarai di salah satu video dan ditanya soal cita-citanya nanti. Ia menjawab ia mempunyainya. Namun itu semua rahasia. Dan film selesai. Film ini cukup menyeramkan. Dari awal kedatangan Mia dan tim yang bertujuan mengambil dokumentasi atas penyakit Alzheimer yang diidap Deborah, justru harus mengalami semua kejadian-kejadian aneh yang dilakukan Deborah. Sampai fakta ternyata pembunuh Dan Harden adalah Deborah demi melindungi anaknya, yaitu Sarah, yang dijadikan tumbal kelima. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tekan subscribe dan kasih feedback kalian dengan komen di bawah untuk mengikuti Monoxera dengan ulasan alur film lainnya. Sampai jumpa.